warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulianti. Saya guru BK di SMAN 1 Tegalwaru Purwakarta, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan membuat video layanan bimbingan dan konseling sebagai uji kinerja peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Ini kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Baik ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih ya. Sangat semangat sekarang ya. Nah, pada kegiatan hari ini alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan Ardi untuk memimpin doa. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya membaca basmalah bersama-sama dalam hati. Baca basmalah mulai. Oke ya, terima kasih Ardi ya yang sudah memimpin doa. Nah, baik. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Yulianti. Ibu adalah guru BK. Nah, sekarang coba Ibu ingin tahu apakah di antara kalian sudah saling kenal atau belum? Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, untuk itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, silakan. Nanti kalian memperkenalkan nama dan karakter kalian seperti apa. Ibu contohkan ya. Hai, Ibu Yulianti. Karakternya pemalu dan penyayang. Seperti itu, siap? Oke, sekarang kita mulai dari sebelah kiri kanan. Mulai dari sebelah sini dulu. Boleh? Izin memperkenalkan diri. Nama saya Selvi Triadi dari kelas 10 IPA 2. Karakter saya pemalu, penyayang. Iya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Fadilah dari kelas 10 IPA 1. Karakter saya aktif, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Tahir dari kelas 10 IPA 2. Karakter saya aktif dan penuh. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdi Yusuf dari kelas IPS 2. Karakter saya pemalu dan takut. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, terima kasih ya yang sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang agar kegiatan hari ini lebih terasa santai. Nah, sekarang kita akan melaksanakan dulu games tebak gambar. Ya? Oke. Ke sana melihatnya ya, jangan sampai kelihatan. Oke. Coba ada satu gambar. Kamu nanti gerakan ya, nggak boleh ada suara, cuma
Oke, kalau tidak silakan sampaikan kepada temanmu. Oke. Ya, ayo. Oke, itu tanya yang terakhir ya. Oke, dari pertama jadi ya ada gerakan-gerakan coba ibu tanya. Jadi hewan ini tentang hewan ya? Hewan apa itu? Burung elang. Burung Elang. elang. Oke, ibu tanya ke orang pertama, apakah benar itu burung elang? Benar. Benar. Burung elang? Oke, ya. Ternyata sebenarnya gambarnya bukan burung elang. Tapi apa ini? Sekarang satu kali lagi ya, tapi kita gantian orangnya mulai dari Ari dulu ya. Nah, sekarang berbalik ke arah sebelahnya. Oke, nah sekarang kami ini harus sesuai ya. Oke, tetap gambarnya. Siapakah aku? Nah, silakan sampaikan kepada temannya. Sama. Jadi hewan apakah itu Ardi? Orangutan. Orang? Nih, yang benar gambarnya adalah kenapa gerakannya orang Diriku. Oke ya, jadi dari permainan itu boleh duduk ya ini. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan bimbingan praktikal yang sudah kita lakukan. Nah, pada bimbingan kelompok ini sebelumnya ada yang sudah pernah ikutan bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi, nah itu sedikit menjelaskan. Jadi bimbingan kelompok di sini kita secara berkelompok. Nah ini terdiri dari minimal 4 sampai 10 orang. Nah di sini kita akan membahas tentang isu-isu baik sosial maupun yang bersifat umum gitu ya. Nah pada kesempatan kali ini topik yang akan kita sampaikan kita bahas hari ini yaitu tentang bullying ya. Nah tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini yaitu diharapkan kalian memahami tentang bahaya bullying, kemudian juga kalian bisa bersikap positif terhadap dalam pergaulan dengan temannya, dan yang terakhir yaitu kalian mampu mencari cara atau strategi kira-kira bagaimana kalau contohnya ada tindakan bullying di sekitar kalian. Jadi tujuannya dari kegiatan hari ini itu ya. Apa sudah bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya manfaat dari bimbingan kelompok ini sendiri yaitu kita akan membahas isu-isu sosial yang dari berbagai sudut pandang, dan tentunya ini diharapkan bisa menjadi solusi suatu saat bagi kalian ketika kalian menghadapi permasalahan yang sama. Ya. Nah, kemudian juga dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas ya. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana kalian nanti silakan saling terbuka dalam menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan ya. Nah, yang kedua yaitu ada asas sukarelaan, di mana kalian datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Ketiga yaitu ada asas kenormatifan, dan yang keempat ini yang paling penting yaitu adalah asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu takut, apapun yang kita bahas hari ini pada kegiatan hari ini hanya diketahui oleh ibu dan kalian semua. Ya, tidak akan bocor keluar kalau kita saling menjaga kerahasiaan. Apakah sudah dipahami? Sudah.
Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah. Ya, berarti Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kegiatan hari ini kita akan bermain peran, ya. Nah, bermain peran ini tahapannya Ibu sebagai pemimpin kelompok, juga sebagai seorang sutradara. Nah, kalian sebagai anggota kelompok dan juga sebagai pemeran dan pengamat. Ibu berharap kalian bisa berinteraksi secara aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Ibu yakin kalian pasti bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sekarang kalian apakah sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Siap. Terima kasih buat semuanya ya. Nah, ini yaitu tentang bullying. Nah, Ibu pengen tahu dulu nih pengetahuan kalian apa sih itu bullying? Di antara kalian ada yang tahu nggak apa itu bullying? Jadi, bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka. Oke, ya terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin disampaikan? Apa sih bullying menurut kalian? Boleh? Bullying adalah tindakan kekerasan ataupun perbuatan ataupun ucapan yang bisa menyakiti seseorang. Oke, ya. Nah, sepertinya kalian sudah ada gambaran ya tentang tindakan bullying. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada satu tayangan video. Silakan kalian cermati video tersebut. Nah, nanti setelah mencermati, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap? Siap. Oke, kita lihat videonya ya. Nah, oke ya. Sudah dicermati video tersebut. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih, barusan video tersebut itu menceritakan tentang apa? Bullying. Tentang bullying. Bentuknya seperti apa? Kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik ya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa tindakan-tindakan yang seperti ini, nah sekarang ini sedang marak ya di lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan sekolah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bentuk-bentuk tindakan kekerasan ini ada di sekitar kita. Nah, oke, barusan kalian sudah melihat yang videonya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Silakan disampaikan kepada temannya. Nah, pertanyaan ini mengenai video barusan yang kalian cermati. Silakan boleh isi, terutama yang pertama identitas diri kalian. Kemudian baru menjawab pertanyaannya.
Pendapat saya terhadap video tersebut adalah tindakan bullying seharusnya tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh melakukan tindakan bullying karena melanggar norma. Oke, ya terima kasih ya Ibu Anissa yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi ya, ada gambaran tentang bullying. Nah, pada kesempatan ini tadi bullying dalam pertemanan. Mungkin kita dalam pergaulan tanpa kita sadari ya, mungkin selama ini sudah ada di antara teman-teman kita yang melakukan tindakan bullying. Seperti apa? Nah, apa sih tadi bullying itu? Ya, tindakan kekerasan. Oke, ada lagi? Mengintimidasi. Oke. Terus apa saja sih bentuknya? Bisa dari perkataan, bisa dari fisik, dari ejekan, atau perbuatan yang lainnya. Oke, nanti kita lanjut. Terus bahaya bullying itu apa sih? Ya, mengganggu mental ya. Terus menghambat kepercayaan diri. ya betul ya, menghambat kepercayaan diri dari seseorang. Lagi terputusnya silaturahmi ya. Oke, nah ada beberapa. Terus gimana sih cara mengatasi bullying? Nah, di antara kalian ada yang punya cara nggak kira-kira menurut kalian bagaimana sih untuk kita bisa mengatasi tindakan bullying? Cara mengatasinya dengan stop mencari kesalahan orang lain. Oke, ya. Ada lagi? Kita harus merangkul korban atau pembuli dan memusyawarahkan masalah itu. Ya, terima kasih ya. Saya. Oke. Nah, tahap selanjutnya ya seperti yang sudah disampaikan bahwa kita hari ini akan bermain peran. Nah, Ibu akan membagi tadi ya perannya itu dibagi dua, ada pemeran, ada pengamat. Ibu sebagai seorang sutradara. Nah, perannya itu satu adegan itu ada 5 orang. Itu perannya antagonis 2, protagonis 2, dan yang pembantu 1 orang. Ibu akan menceritakan dulu skenario-nya. Jadi diceritakan skenario-nya pada hari yang cerah ya, di satu sekolah ada 2 siswi yang sedang berjalan dengan ceria ya, ingin pergi ke kantin. Mereka adalah siswi kelas 10 A dan B. Itu nanti siapa kalian ini. Nah, kemudian tiba-tiba ketika mereka sedang berjalan ada 2 orang kakak kelas C dan D yang menghadang mereka. Nah, ini perannya protagonis ya, yang kelas 14 ini. Nah, setelah itu kemudian si C dan D ini tiba-tiba marah-marah ke A dan B karena merasa tidak dihormatin sama si A dan B. Nah, oke. Kemudian si A merasa takut ya, dia takut dan terdiam. Namun si B percaya diri dan dia berani menyatakan perasaannya terhadap C. Nah, terjadilah percekcokan antara B dan C. Tiba-tiba ketika B dan C sedang cekcok, E datang. E ini merupakan ketua OSIS, beliau adalah kelas 12. Nah, si E ini berusaha untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi antara A, B, C, dan D dan mencari solusinya. Di akhir cerita, akhirnya mereka semua bisa berdamai dan menemukan solusi permasalahan. Nah, ini skenario ceritanya. Untuk
dialognya ya. Untuk skripnya silahkan kalian buat sendiri, kira-kira omongan obrolannya mau seperti apa. Siap? Siap ya? Bisa dipahami? Oke, sekarang siapa yang mau jadi peran antagonisnya? Oke, antagonis 1. Berarti ini si C. Antagonis siapa lagi? Yang mau jadi antagonis? Sudah beres bikin skripnya? Oke. Nah, kalau sudah beres kita siap-siap untuk pemeraman. Oke, baik ya. Barusan kita sudah berbagi peran, kemudian juga kalian sudah membuat skenario yang kalian buat sendiri. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan dulu tugas dari pemeran dan juga pengamat. Jadi untuk pemeran silakan kalian memerankan adegan per adegannya sesuai skenario yang kalian buat. Untuk pengamat, kalian silakan mengamati pemeranan yang diperankan oleh teman kalian, apakah sudah sesuai atau belum dengan skenario yang dibuat. Siap? Siap ya? Nah, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok A melakukan action. Oke, silakan. Apaan sih, gak sopan banget. Baru masuk aja udah bilang. Kenapa kamu sengaja? Gak sopan banget. Baru masuk aja. Sopan dong sama kelas, hargain dong. Iya, gak sengaja. Biasa aja kan, biasa aja sengaja terlalu saya segitu. Sudah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Kenapa? Itu tuh adik kelas kok gabut sih, nabrak-nabrak. Kan gak sengaja. Udah minta maaf? Udah. Kan adik kelasnya udah minta maaf. Jadi kenapa mencari kesalahan dari adik kelasnya? Jadi kalau mau dihargai, hargai juga adik kelasnya. Terus kalau mau dihormati, hormati juga kakak kelasnya. Jadi sekarang mah udah damai aja. Jangan ada bully-bully. Apalagi mencari dari kesalahan orang lain. Sama aja. Ya, pelukan. Ya, oke ya. Jadi close untuk teman-teman kelompok A yang sudah membuat adegan ya tentang skenario yang tadi dibuat ya, sudah sangat luar biasa. Dengan waktu singkat bisa membuat skenario. Oke. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok B. Kalau jangan ya tuh semuanya. Gak sengaja. Yang mata-mata kelas 10 masih kecil juga. Ada enggak? Kenapa kan seharusnya kalau kita kelas Berkelas 10 aja lagi ini, apalagi Intan. Ada apa ini? Ada apa?
maafin dong. Gimana kakak kelas tuh? Ya cukup minta maaf lah. Yang salah dia apa? Jawab. Ya harus jadi contoh kakak kelas tuh. Emang ada kelasnya harus melengkapi kamu kelasnya dulu. Baru kamu kelasnya dulu gitu. Ya udahlah, saling maafkan sekarang mah kan berteman lebih baik. Yang salah dulu. Hebat-hebat semuanya ya, bisa memerankannya dengan baik. Jadi kakak kelasnya wah, ini sekali ya. Oke, sudah menghayati sebagai seorang kakak kelas yang ditakuti. Nah, oke, nah sekarang kalian semua tadi sudah memerankan ya peranannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdiskusi mengenai pemerangan yang kalian lakukan. Nah, coba yang tadi sebagai tim pengamat yang terlebih dahulu mengamati temannya, coba menurut kalian pemeranan dari kelompok A itu seperti apa? Boleh disampaikan kelompok A-nya. Apakah sudah sesuai atau belum atau gimana? Sudah sangat bagus ya. Tadi acting ini kakak kelasnya sudah total ya. Ya, sudah sangat bagus. Oke, ya. Ya, nah sekarang gantian dari tim pengamat kelompok A mengamati adegan yang dilakukan oleh kelompok B. Bagaimana komentarnya? Silakan. Kalau dari dulu yang cewek sama cewek itu teh lagi pacaran. Pacaran itu mah sudah nangis dulu ya. Tujuh dulu ibu. Oh iya. Oke, jadi tadi pemerankannya sudah sesuai ya. Iya. Sudah sesuai dengan perannya masing-masing. Tadi itu sangat salut sekali dengan ketua OSISnya. Ya, dia sangat tegak. Wah, berarti ini bisa jadi calon ketua OSIS nanti ya. Semangat, ayo OSIS. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih dari kegiatan peranan tadi, gimana nih penghayatan teman-teman? Apakah sudah sesuai nggak? Sudah menerangkan kalau antagonis berarti dia merangkan antagonis, yang protagonisnya berarti sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai ya dengan perannya masing-masing. Terus tadi ketika memerankan skenario-nya, menurut kalian kenapa sih tadi kan yang diperankan itu skenario-nya ceritanya tentang apa? Tindakan bullying ini apa? Bullying verbal, iya benar, bullying verbal. Ya, nah ini kalau penamaannya disebutnya senioritas. Jadi sebagai senior kakak kelas merasa iya betul ya. Jadi karena merasa senior, jadi dia itu merasa selalu ingin dihargai oleh adik-adiknya. Itu juga bentuk dari bullying ya. Kita justru tadi apa yang disampaikan oleh ketua OSIS benar gitu ya, oleh arti bahwa sebagai senior justru harusnya memberikan contoh gitu ya. Oke, nah terus tadi pas kegiatan ini kalau contohnya kejadian terjadi pada diri kalian sebagai orang atau korban ya yang menerima bullying, perasaan kalian bagaimana? Coba dari sini. Sakit hati. Oke, kalau bisa Yang jadi tidak percaya diri. oke, yang Jadi yang melakukan sesuatu itu jadi ragu-ragu. oke, dulu. Kalau kamu jadi korban bullying, menurut kamu perasaan kamu bakal gimana? Oke, terus selanjutnya? Ya trauma gitu ibu. Jadi nggak percaya diri. Oke, trauma ya.
ya sikap bullying ini. Nah, kemudian kalau kalian contohnya menjadi korban atau kalian yang melihat perilaku bullying, apa sih yang akan kalian lakukan? Menghentikan diri itu Nah, seperti apa? Memisahkan gitu ya. Oke, kalau yang seperti yang tadi ada dia mengistilahkan apa yang salah dan itu ya, dengan musyawarah. Oke, selanjutnya, oke, ya memisahkannya. Oke, tapi kalau contohnya kalau berdasarkan kegiatan yang kita sudah lakukan ya, pemahaman tadi, menurut kalian apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat dari kegiatan hari ini? Boleh dari Anissa dulu. apa tadi? Kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan kali ini. Kesimpulannya adalah bullying adalah tindakan kekerasan. Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan bullying karena dapat menyakiti hati korban, apalagi sampai bunuh diri. Oke, Mendapatkan pengalaman baru, terus tahu apa saja risiko bullying dan agar tidak dapat melakukan bullying kepada orang lain. sekali ya. Jadi dari pengalaman ini kita udah tahu apa dampaknya. Jadi kalau sebagai pelajar kita harus memberhentikan aksi bullying. Jadi kalau bukan kita sebagai pelajar, siapa lagi kan biasanya bullying terjadi aksi bullying itu di sekolahan. Jadi harga ini atas saja yang membuat mencari-cari kesalahan Nah, tadi pengalamannya dalam memainkan peran. Rasanya gimana? Nervous, terus canggung, deg-degan. Ada yang senang? jadi bisa Oke, ya senang jadi lebih akrab. Jadi senang ada yang dapat kegiatan baru. Ada kesulitan nggak yang kalian alami dalam melaksanakan adegan? dari kata-katanya itu cari dialog. Oke, ya cari dialognya. Ya, Terus ekspresi ekspresinya, gitu ya. Kalau ekspresi marah, gitu ya. Ekspresi ketakutan seperti apa? Apa yang kalian pikirkan mengenai tindakan senioritas? Egois. Terus ada lagi? Ingin menang sendiri. Merasa lebih tinggi, ya. Merasa paling benar. Kemudian kira-kira nih rencana apa sih yang akan kalian lakukan ke depannya dalam mengatasi bullying ini? Coba itu. Mengajak teman untuk menjauhi tentang bullying. Sudah? Oke, selanjutnya mengarahkan ke jalan yang lebih benar. Dan udah. oke. Memberitahu kalau ini merupakan perilaku yang buruk. Menasihati teman kalau tindakan bullying itu tindakan yang salah. Pastinya salah sih bu, menegur kalau bullying itu berbahaya. Terus memberikan motivasi untuk yang korban bullyingnya. Kan biasanya si korban itu udah berani untuk melaporkan. Terus kalau bisa mah caranya ngadain seperti kayak tempat yang ada di sana buat ngirim surat gitu, terus diberi motivasi. Oke, ya. Makasih ya mengenai sikap yang tadi diterangkan ya, yaitu senioritas. Dan tentunya suatu saat kalian akan menjadi kakak kelas kan. Nah, jadi tindakan ini menjadi pembelajaran buat kalian bagaimana nanti bersikap menjadi seorang
Oke. Kita review nih kegiatan apa aja yang kita sudah lakukan dari awal mulai layanan bimbingan kelompok. Tadi kita udah membahas tentang apa aja? Ya, tentang pengertian bullying. Jenis bullying. Terus ya, cara mengatasi sikap bullying. Terus kita juga tadi sudah berperan dalam skenario yang menceritakan tentang sikap bullying. Nah, dari itu semua, Ibu berharap ini menjadi pembelajaran ya tentunya buat kalian semua, karena nanti kan kalian menjadi kakak kelas. Nah, Ibu berharap kalian akan mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang menghindari atau mengatasi sikap bullying agar di SMA 1 Tegalwaru ini tidak ada tindakan-tindakan atau sikap yang bersifat bullying ya, baik secara verbal, baik secara fisik ataupun cyber ya. Jadi kita harus menjadi membantu teman-teman yang mungkin belum memahami. Itu pengharapan semoga kalian kedepannya menjadi kakak kelas yang bisa menghargai adik-adik kelasnya dan menjadi senior yang baik tentunya. Kita sama-sama harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Oke. Nah, kegiatan hari ini sudah menuju penghujung ya, karena waktunya juga sudah sesuai dengan perjanjian yang kita lakukan tadi ya. Nah, sekarang ya Ibu akan membagikan angket. Nah, silakan kalian isi ini angket mengenai bagaimana pemahaman kalian, perasaan kalian selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Silakan Ibu bagikan anketnya. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan ilmu baru, pemahaman baru dan manfaat buat kalian semua. Oke. Nah, kegiatan hari ini Ibu akhiri, namun sebelum itu silakan kita berdoa dulu ya untuk kegiatan ini. Nah, kita sudah tadi ya yang membuka peran gantian. Perempuan, siapa yang mau menutup? Boleh, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa itu. Ya, terima kasih sekali lagi dari Ibu